Hello fighters, selamat datang kembali di arena analisis kita. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal pukulan keras, tapi soal seni menjadi tak tersentuh. Sebelum kita masuk ke bedah taktik, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mengapa? Karena kalian tidak mau ketinggalan seri masterclass konsistensi yang akan mengubah cara kalian melihat pertarungan. Sudah? Let's fight! Di dunia ini, kita kecantuan pada kebisingan. Kita mengukur kehebatan seorang petarung dari seberapa keras pukulan mendarat, seberapa cepat lawan tumbang, dan seberapa viral klip 15 detik yang meledakkan rahang lawan, tapi tentang menghancurkan harapan mereka secara perlahan. Perhatikan ini. Tidak ada suara benturan, tidak ada drama berlebih, hanya kehampaan yang elegan. Ini bukan sekadar pertarungan, ini adalah tarian hantu. Di saat petarung lain bangga bisa memukul sekeras kereta api, pria menjadi sosok yang mustahil diprediksi, mustahil diperangkap, dan mustahil dipecahkan. Itu adalah level keabadian yang berbeda. Jika KO adalah rajanya sorotan, maka kesempurnaan teknis adalah dewa yang sebenarnya. Jadi fighters, tanyakan pada diri kalian, jika bukan lewat satu pukulan keberuntungan, apa sebenarnya bentuk dominasi yang paling murni dan paling menakutkan di dalam oktagon? Jawabannya akan mengubah cara kalian melihat MMA selamanya. Dunia tarung bebas punya satu cacat logika yang fatal. Kita, sebagai penonton, terobsesi pada momen gegar otak. Kita memuja petarung yang bertarung seperti banteng terluka, berdarah, lebam, tapi tetap maju menerjang. Kita sebut itu hati, kita sebut itu ketangguhan. Tapi izinkan saya memecah segala gaya tarung. Pegulat elit akan terlihat kaku, striker mematikan akan terlihat lambat, dan ahli kuncian akan menemukan diri mereka terjerat dalam simpul mereka sendiri. Masuklah Demetrius Mighty Mouse Johnson. Jangan tertipu oleh postur tubuhnya yang kecil. Di dalam kerangam, DJ mengejar kesempurnaan platonis dalam seni bela diri. Dan inilah masalah terbesar bagi siapapun yang berdiri di seberangnya. Bagaimana kamu menyusun rencana untuk mengalahkan seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Bagaimana kamu menyentuh hantu yang selalu satu langkah di depan pikiranmu? Simpan pertanyaan itu, karena untuk memahaminya, kita tidak bisa hanya bicara teori. Kita harus melihat langsung ke dalam mesinnya. Kita harus membedah sebuah urutan teknik yang membuktikan kenapa dia adalah raja di atas segala raja. Mari kita hentikan waktu sejenak, masuk ke dalam Matrix, untuk benar-benar memahami kenapa Demetrius Johnson adalah anomali yang mustahil dikalahkan. Kita tidak bisa melihatnya dengan kecepatan normal. Kita harus membedah 1 detik menjadi 1000 potongan frame. Ini bukan sihir, ini adalah anatomi dari The Perfect Sequence. Semuanya dimulai dengan sebuah kebohongan, The Feint. Bukan sekedar kedutan bahu sembarangan, tapi sebuah sinyal palsu yang ia jual langsung ke sistem saraf lawan. Perhatikan bagaimana lawan membeku. Otak mereka mengalami short circuit, mencoba memproses ancaman yang sebenarnya tidak ada. Di celah mikroskopis itulah DJ menghilang dari pandangan. Dia mengambil angle. Saat lawan melepaskan pukulan ke tempat dia berdiri tadi, DJ sudah berada di zona hantu, sebuah titik buta di mana dia bisa menyentuhmu, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Dia tidak menangkis serangan, dia membuatnya menjadi tidak relevan. Sebelum lawan sempat memutar kepala, bam, masuk ke clinch dan takedown. Perhatikan fluiditasnya. Tidak ada benturan tenaga yang kasar. DJ tidak melawan gravitasi, dia menjadi gravitasi itu sendiri. Dia merasakan kemana berat badanmu condong, lalu menarik tuas yang tepat. Dia meruntuhkan struktur tubuh atlet kelas dunia, seolah-olah tulang mereka terbuat dari cairan. Ini bukan gulat, ini adalah fisika terapan yang mematikan. Dan disinilah mimpi buruk yang sebenarnya dimulai, The Control. Dia menutup setiap pintu keluar. Kamu mencoba bernapas, ada lutut dirusuk. Kamu mencoba berputar, ada beban mati di punggungmu. DJ tidak memberimu ruang bahkan untuk sekedar berharap. Dia mengubah oktagon yang luas menjadi kotak telepon yang sempit dan gelap. Kenapa dia tidak selalu memburu KO 1 pukulan yang dramatis? Karena risiko.
mengayun liar membuka celah pertahanan. DJ memilih jalan penyiksa, body shot dan akumulasi damage. Dia tidak ingin sekedar mematikan lampumu, dia ingin menguras tangki bensinmu, menghancurkan organ dalammu, dan membiarkanmu tenggelam perlahan di lautan asam laktat. Ini bukan pembunuhan cepat, ini adalah eksekusi metodis yang memaksa lawan menyadari bahwa mereka tidak punya jalan menang. Tapi dia pernah kalah, sergah para skeptis. Benar, dia manusia, tapi perhatikan baik-baik kekalahannya. Apakah dia pernah terlihat seperti pemula yang tersesat? Tidak. Saat melawan si judo, dunia terbelah karena skor yang begitu tipis. Saat melawan Moraes, dia tertangkap, bukan didominasi secara skill. Bahkan dalam kekalahan dia tetap kompetitif, tetap berbahaya, tetap menjadi puzzle yang rumit. Dia tidak pernah didikte, dia hanya kehabisan waktu atau terkena satu variabel acak. Dominasi sejati bukanlah tentang satu pukulan keberuntungan yang viral. Itu terlalu rapuh. Dominasi sejati adalah ketika kamu bisa memaksakan game planmu, mendikte realitas pertarungan detik demi detik, dan membuat lawan sadar bahwa tidak ada jalan menang, hanya ada jalan keluar. Dan konsistensi inilah yang lebih menakutkan daripada pukulan keras manapun. Di era media sosial yang serba cepat ini, kita telah dikondisikan untuk memuja momen singkat yang eksplosif. Kita terobsesi pada satu pukulan knockout yang viral, sebuah ledakan kekerasan instan yang mengakhiri pertarungan dalam hitungan detik. Namun, jika kita membedah seni bertarung sebagai sebuah sains, menggantungkan seluruh karir pada satu pukulan keras adalah strategi yang cacat. Itu adalah perjudian dengan varians tinggi. Anda bisa memiliki palu di tangan Anda, tetapi jika lawan bergerak 1 inci saja, Anda hanya memukul udara kosong dan membuka celah fatal bagi diri sendiri. Disinilah letak kejeniusan Demetrius Johnson. Dia menolak untuk bermain dadu dengan nasibnya. Sebaliknya, dia bermain catur 4 dimensi di mana keberuntungan tidak memiliki tempat. Konsistensi adalah antitesis dari kebetulan. Apa yang didemonstrasikan DJ bukanlah pencarian jalan pintas, melainkan konstruksi sistem yang repeatable, sebuah metode dominasi yang dapat diulang kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Ini adalah tentang manajemen resiko tingkat dewa. Setiap pergerakan kaki, setiap tipuan bahu, dan setiap transisi serangan bukanlah impuls sembarangan, melainkan keputusan mikro yang telah dikalkulasi dengan presisi bedah. Dia tidak bertaruh pada satu serangan besar, dia berinvestasi pada ribuan kemenangan kecil. Satu jab yang mendarat, satu posisi dominan yang diamankan, satu tarikan nafas lawan yang dipersulit, dia menumpuk kemenangan-kemenangan kecil ini hingga kemenangan besar menjadi konsekuensi yang tak terelakkan secara matematis. Bayangkan kengerian psikologis yang dirasakan lawannya. Menghadapi petarung yang mengandalkan kekuatan fisik itu menakutkan, tetapi menghadapi hantu yang tidak memiliki celah itu memutus asa. Ini adalah bentuk penyiksaan mental yang brutal namun sunyi. Ketika seorang penantang menyadari bahwa rencana A gagal, rencana B menemui buntu, dan rencana C sudah terbaca sebelum dieksekusi, api kompetisi di mata mereka perlahan padam. Mereka tidak sekedar kalah secara fisik, mereka kehabisan jawaban. Dominasi DJ tidak diukur dari seberapa banyak darah yang tumpah, tetapi dari seberapa tak berdayanya lawan elit di hadapannya. Statistik pertahanannya yang absurd, rekor kemenangan beruntun yang merentang 1 dekade, dan kemampuannya untuk tidak pernah di-finish di masa primanya adalah bukti dari sebuah sistem yang nyaris sempurna. Namun, angka hanyalah residu dari kehebatan. Faktor penentu sebenarnya tidak tertulis di kertas skor. Kecepatan prosesor di otaknya yang membedah pola lawan secara real-time, fluiditas transisi dari striking ke grappling yang membuat lawan seperti tenggelam di pasir hisap, serta kedisiplinan besi untuk tetap pada game plan walau di bawah tekanan ekstrim. Pelajaran ini bergema jauh melampaui dinding oktagon. Dalam kehidupan, kita sering tergoda mengejar KO instan.
Satu proyek viral, satu kesuksesan mendadak. Padahal, warisan abadi dibangun dari rutinitas yang membosankan namun mematikan. Sukses adalah tentang muncul setiap hari, melakukan hal-hal kecil dengan standar tertinggi, dan menolak untuk kalah pada detail. Jadi tanyakan pada diri Anda, apakah Anda ingin menjadi kembang api yang meledak sekali lalu lenyap, atau matahari yang terbit setiap pagi tanpa gagal? Karena pada akhirnya, sebuah KO mungkin bisa menggetarkan satu stadion, tetapi konsistensilah yang menaklukkan dunia. Ingat, fighters, satu pukulan keberuntungan bisa memenangkan pertarungan, tapi konsistensilah yang memenangkan warisan. Demetrius Jobson telah membuktikannya. Jika kalian ingin terus menajamkan IQ pertarungan kalian dan bergabung dengan komunitas yang tidak hanya menonton kekerasan, tapi memahami seni di baliknya, tombol subscribe itu ada untuk kalian. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi sekarang juga. Mengapa? Karena seri Masterclass konsistensi baru saja dimulai, dan di episode berikutnya, kita akan membedah satu lagi hantu oktagon yang sering diremehkan padahal mematikan. Kalian tidak ingin menjadi orang terakhir yang tahu rahasianya? Tekan tombol like jika kalian setuju bahwa teknik mengalahkan tenaga kasar, dan share video ini ke teman sparring kalian agar debat di gym semakin berbobot. Sekarang saya ingin mendengar dari kalian. Selain Mighty Mouse, siapa petarung lain yang menurut kalian paling mustahil dikalahkan dalam sejarah MMA? Tulis nama dan alasan taktis kalian di kolom komentar. Saya akan membaca analisis terbaik kalian. Sampai jumpa di ronde berikutnya. Keep fighting!